Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat media yang kita cintai ini, channel Ruas TV, yang di segmen saya ini adalah tentang pembinaan keluarga sakinah. Dan sudah beberapa kali pertemuan terakhir, tema-tema yang kita bahas adalah tentang kemertuaan dan kemenantuan. Jadi mertua yang disayangi dan menjadi menantu yang disukai. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi mertua soleh yang penuh kasih. Mertua yang soleh, solehah, dan sangat dikasihi oleh menantu. Bagaimana cara menjadi mertua soleh yang penuh kasih? Pertama kita akan bahas yaitu dengan akhlakul karimah. Dengan menampilkan akhlak yang mulia. Dengan memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat slide berikutnya. Bahwa ada dua komponen utama menjadi mertua yang soleh, yang akan dikasihi, akan disukai oleh menantu. Yang pertama adalah akhlak mulia. Dan yang kedua adalah adab. Memiliki adab yang utama. Nah, dua komponen inilah, dua rukun inilah yang merupakan pilar utama mertua dikatakan soleh, soleha. Yang pada gilirannya insya Allah kalau menantu itu adalah menantu yang sehat hatinya, normal pikirannya, pasti akan mengasihi, menyayangi, menyukai mertua yang seperti ini. Tetapi apabila ada mertua yang tidak ada akhlaknya, bisa di next. Ada mertua yang tidak memiliki akhlak yang mulia dan tidak memiliki adab yang baik, maka yang akan timbul adalah kekerasan, kesewenang-wenangan, bahkan kekasaran. Itu dari sisi mertua kepada menantu. Menantu yang keras itu adalah menantu yang tidak soleh. Menantu yang mertua yang kita maksud, mertua yang keras, kasar kepada menantunya, itu adalah indikator mertua yang tidak soleh dan soleha. Mertua yang memiliki kesewenang-wenangan, tidak memberikan hak-hak dan tidak memberikan space dan wilayah tertentu bagi menantu yang sudah dinikahkan, tetapi ia masih memiliki kekuasaan penuh, kesewenang-wenangan, itu juga adalah indikator mertua yang tidak soleh. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki dua rukun ini, akhlak yang mulia dan adab utama. Pertemuan kali ini
kita ingin membahas dulu rukun pertama ini, yaitu akhlak mulia, menjadi mertua yang soleh dan penuh kasih dengan pilar, dengan rukun akhlak mulia. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Kita mengambilkan salah satu definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mendefinisikan akhlak sebelum disandarkan pada yang lain. Akhlak belum dikatakan ada akhlak mulia dan ada akhlak buruk. Akhlak itu sendiri adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Ya, jadi dia munculnya dari dalam. Jadi akhlak itu adalah casingnya, apa yang muncul di luar. Sedangkan dia sumbernya dari dalam, sumbernya dari sifat yang tertanam di dalam jiwa. Dengan sifat itulah lahir perbuatan secara mudah, secara spontanitas, tidak memerlukan pertimbangan atau berpikir lebih dahulu. Ya, karena memang nilai-nilai itu sudah tertanam di dalam jiwa itu. Sifat-sifat itu sudah tertanam di dalam jiwa. Kalau itu adalah nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari syariat, maka yang keluar itu adalah perbuatan, perkataan, sikap yang mulia. Tetapi kalau yang tertanam, nilai-nilai yang tertanam di dalam jiwa itu adalah nilai-nilai buruk, maka yang keluar juga adalah keburukan. Inilah yang disebut dengan akhlak yang buruk. Jadi akhlakul karimah, al-akhlakul karimah dan al-akhlakul madmumah. Akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Nah, karena akhlak ini sumbernya dari dalam jiwa, apa yang ada di dalam jiwa itu? Nah, itulah keimanan. Mari kita lihat diagram sumber akhlak. Jadi sumber akhlak itu dari keimanan. Nah, sebentar kita akan membacakan kaitan-kaitan keimanan ini dengan akhlak. Ya, jadi orang yang beriman yang benar itu pasti akan melahirkan akhlak yang terpuji. Sebaliknya, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk itu bersumber dari ketidakbenaran iman. Ya, coba kita lihat. Ya, slide berikutnya kita jelaskan dulu. Jadi bukan dari kebiasaan dan keisengan, bukan dari kebiasaan saja. Ya. Kalau kebiasaan itu adab. Ya, kebiasaan itu adalah adab, etika. Tapi ini adalah sesuatu yang memang terhunjam, ya, lewat pendidikan, lewat tarbiyah, lewat dakwah yang melahirkan nilai-nilai inilah yang nilai-nilai imaniyah disebut dengan nilai-nilai keimanan. Ini yang tertanam di dalam jiwa. Nah, kemudian itulah yang melahirkan berbagai akhlak yang terpuji. Lahirlah keadilan, lahirlah kejujuran, lahirlah kesabaran. Dari mana nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesabaran itu? Itu adalah nilai-nilai keimanan yang terhunjam di dalam hati. Ya. Bukan semata-mata kebiasaan atau sesuatu yang keisengan saja. Ya, jadi akhlak itu bukan terbentuk dari kebiasaan dan keisengan. Ya, itulah sebabnya beda antara akhlak dengan adab. Orang Jepang memiliki adab. Ya, orang Barat juga memiliki beberapa adab-adab yang baik. Tetapi tidak bisa dikatakan akhlak. Karena ia adalah kebiasaan. Ya, dia adalah dibentuk oleh kebiasaan. Ya, bukan dibentuk oleh nilai-nilai syariat, karena akhlak itu kata dasarnya dari khuluq. Ya,
Akhlak, khalaqa dari asal kata khalaqa. Khalaqa mencipta. Nah, siapa yang menciptakan? Khalik. Ya, Allah pencipta. Nah, kemudian ada makhluk. Makhluk ini adalah manusia. Nah, hubungan antara kaitan antara khalik dan makhluk inilah melahirkan khuluk. Ya, jamaknya akhlak. Ya, sehingga akhlak ini sesuatu yang terkait dengan pencipta. Dia menyerap nilai-nilai dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kebiasaan. Kebiasaan ini boleh jadi turun-temurun menjadi budaya, menjadi kebiasaan di satu tempat. Nah, itu nanti kita akan bahas tersendiri dalam adab. Ya. Jadi akhlak ini tidak dibentuk oleh kebiasaan, ya, dan keisengan belaka, tapi dia sesuatu yang dibentuk lewat tarbiyah, lewat pendidikan, ya, lewat pengajaran, ya, yang bersumber dari keimanan, bersumber dari syariat yang melahirkan keimanan. Kita lihat bagaimana kaitan antara keimanan dengan akhlak itu. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak ini lahir dari keimanan. Ya, akhlak ini dibentuk oleh iman yang benar. Ya, sehingga indikator keimanannya seseorang itu pada akhlaknya. Nah, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang tidak baik akhlaknya berarti dipertanyakan imannya. Nah, orang yang dipertanyakan imannya ini boleh jadi karena dia tidak menyerap nilai-nilai keimanan itu. Ya, majelis-majelis ilmu selalu dia jauhi. Ya, ulama, guru-guru agama dia jauhi. Ya, sehingga dia tidak menyerap, ya, nilai-nilai kebaikan itu. Nah, sehingga yang lahir adalah akhlak yang buruk. Nah, kemudian akhlak ini adalah sesuatu yang sangat penting. Akhlak ini adalah sesuatu yang sangat urgen, ya, bagi kehidupan kita, urgen bagi setiap manusia, termasuk mertua di sini. Ya, kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain katakan, innama bu'ithtu li salihil akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Ini menunjukkan begitu pentingnya seolah-olah Nabi tidak ada tujuan lainnya diutus kecuali untuk penyempurnaan akhlak. Ya, karena memang ketika Nabi diutus pada waktu itu zaman kondisi manusia dalam keadaan akhlaknya drop, akhlaknya berada di titik nadir. Ya, sampai menyembah patung-patung, ya, menyembah buatan-buatannya sendiri, dia yang buat, dia sembah. Ya, perzinahan, ya, merajalela sampai kemudian dihinakan wanita itu. Ya, padahal Al-Quran Masya Allah sangat memuliakan wanita, apalagi dia ibu. Perbandingan ibu dengan ayah itu 3:1. Ya, pada waktu itu apa yang terjadi? Dihinakan wanita, dihinakan para ibu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ini tidak berarti bahwa Nabi tidak diutus untuk tauhid. Tujuan utama itu adalah mentauhidkan Allah. Kata para ulama, kata-kata innama di sini ini menunjukkan li ahammiyatihi, menunjukkan urgensinya ini akhlak. Begitu pentingnya akhlak sehingga seolah-olah Nabi SAW mengatakan, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak.
Dan akhlak ini bukan hanya kewajiban ulama, bukan hanya kewajiban mubalik, kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban murid, tapi kewajiban semuanya, termasuk kewajiban yang harus dimiliki oleh mertua, kewajiban yang harus dimiliki oleh menantu, kewajiban yang harus dimiliki oleh orang tua, kewajiban yang harus dimiliki oleh anak, kewajiban semuanya. Ya, sehingga dalam konteks berkeluarga, akhlak ini juga hadir. Ya, orang tua berakhlak, mertua berakhlak, menantu berakhlak. Nah, kita lihat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, coba kita lihat bagaimana pentingnya akhlakul karimah ini, pentingnya memiliki akhlak yang mulia ini, ya, termasuk pentingnya mertua memiliki akhlak yang mulia ini, merupakan satu di antara dua faktor yang menyebabkan manusia banyak masuk di surga. Nabi SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aktsarima yudkhilin nasal jannah. Beliau ditanya tentang perkara apa saja yang banyak memasukkan manusia ke surga. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa itu bertakwa kepada Allah? Memadukan iman, ilmu, amal. Itu takwa. Berpadunya iman, ilmu, amal. Ya, ilmu syar'i melahirkan keimanan, diamalkan. Apa yang diilmui, sudah diyakini, sudah diimani, diamalkan, itu takwa. Itulah perkara pertama yang menjadikan banyak manusia masuk di surga. Ya, kalau ditanya bagaimana identitasnya itu manusia-manusia surga, mereka semua itu adalah manusia-manusia bertakwa. Yang kedua adalah memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri di antara manusia-manusia surga di dunia ini adalah orang yang baik akhlaknya. Di antara ciri-ciri orang yang baik akhlaknya adalah membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Kalau ada orang yang selalu menyusahkan orang lain, itu ciri-ciri orang yang tidak baik akhlaknya. Ya, kalau ada menantu yang suka menyusahkan mertua, itu ciri-ciri menantu yang tidak baik akhlaknya. Kalau ada mertua yang suka menyusahkan menantu, itu ciri-ciri mertua yang tidak baik. Ya, mertua yang tidak baik akhlaknya. Kemudian Nabi ditanya juga, perkara apa yang menyebabkan manusia banyak masuk di neraka? Maka beliau menjawab, al-fam wal farj. Mulut. Ya, mulut yang tidak terkontrol. Ya, mulut yang selalu mengeluarkan berita-berita yang hoax. Ya, berita-berita dusta. Berita-berita yang tidak diklarifikasi sebelumnya. Mulut yang selalu memfitnah. Ya, selalu memecah belah umat. Ya, menuduh macam-macam, mengeluarkan statement-statement, gelar-gelar macam-macam. Ya, untuk memecah belah umat, bukan untuk mempersatukan umat. Itu mulut calon-calon penghuni neraka. Mulut yang suka menyusahkan orang. Mulut yang suka menyedihkan orang. Mulut yang suka menggelisahkan orang lain. Dan al-farj, kemaluan yang tidak terkontrol. Kemaluan yang tidak diarahkan menurut syariat. Berzina, berselingkuh. Ya, inilah yang terbanyak memasukkan manusia ke neraka. Nah, apa saja jenis-jenis akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh mertua ini? Mohon maaf ya, mertua dulu. Ya, ini kita salah ketik, ini mertua. Ya, ya, sekalipun memang juga ini yang harus dimiliki oleh menantu, tapi konteks kita, pembicaraan kita sekarang ini adalah mertua. Ya. Jadi
berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama salafus soleh, itu ditemukan ada minimal 9 jenis-jenis akhlak yang mulia. Dan marilah ini kita jadikan sebagai bahan muhasabah, bahan evaluasi. Apakah 9 ini kita miliki? Nah, sebelum kita menampilkan, saya ingin membacakan satu persatu bagaimana pendapat para ulama salafus soleh tentang jenis-jenis akhlak yang mulia itu. Al-Hasan Al-Basri, satu ketika beliau ditanya, Su'il Al-Hasan an husnil khuluq. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang apa itu budi pekerti yang atau akhlak yang mulia. Faqal, beliau menjawab, al-karam. Ya, al-karmu, ya, al-karmu ramah. Ini yang satu, ya. Bisa dienter ramah. Jadi bersikap ramah kepada menantu. Ya, bersikap ramah kepada menantu. Apa artinya ramah? Ramah itu muncul dari hati yang lapang. Muncul dari hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas, hati yang lapang, ya, karena keimanan. Ya, inilah yang melahirkan keramahan. Ramah itu mudah akrab. Ya, mudah akrab dengan orang lain. Ya, ketika menantu datang disambut, ya, dilayani. Inilah ramah. Ya, ada disebut ramah tamah. Ya, saling memberi, gitu ya. Silaturahmi, saling memberi. Ya, mudah akrab. Ciri-ciri orang yang tidak ramah adalah kita sudah berjam-jam bersama-sama, tidak ada dialog, tidak ada interaksi. Itu orang yang tidak ramah. Ya, tidak akrab. Mestinya pertemuan, perjumpaan yang lama itu mengkondisikan kita untuk akrab. Nah, alatnya untuk akrab ini itu adalah keramahan. Ya, al-karmu. Yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya, al-badlah, ya, dermawan. Ya, jadi yang kedua adalah dermawan terhadap menantu. Ya, artinya dermawan, dermawan mudah memberi. Ya, ketika ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah yang dihadapi dari sisi finansial yang membutuhkan bantuan, dia dermawan. Ya, dermawan kepada menantunya, dermawan kepada cucu-cucunya, suka memberi. Ya, jadi Nabi SAW itu juga adalah orang yang dermawan. Lawan daripada dermawan ini adalah kikir. Ya, jadi ada juga mertua-mertua yang kikir. Ya, dari umroh, dari haji, tidak ada oleh-oleh yang dibelikan menantunya. Ya, penuh 2 tas, tapi untuk dirinya sendiri. Ya, oleh-olehnya luar biasa, 2 tas oleh-olehnya, tapi tidak ada untuk menantu. Ini ciri-ciri mertua yang kikir. Tapi kalau mertua yang dermawan, Masya Allah, semua dapat bagian. Sehingga kedatangannya dirindukan. Kalau bepergian selalu dirindukan kedatangannya. Tapi kalau mertua yang kikir, itu tidak dirindukan kedatangannya. Dia bilang datang juga. Tidak ada juga oleh-oleh. Ya. Ini luar biasa ini ya. Inilah mertua yang penuh kasih. Ya, mertua yang dermawan. Yang ketiga masih kata Al-Hasan Al-Basri, wal ihtimal. Wal ihtimal adalah mertua yang bisa menahan amarah ketika menantu khilaf atau salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah khilaf, yang tidak pernah salah. Ya, kalau khilaf itu masih dibawanya kesalahan ya. Salah itu sudah lebih besar, sudah mengarah kepada dosa. Kalau khilaf ini kadang-kadang kesalahan yang tanpa disengaja. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam itu punya potensi untuk bersalah, untuk khilaf.
Ya. Nah, karena itu kalau mertua yang soleh, mertua yang disukai, penuh kasih, mertua yang paham ini bahwa sifat dasar manusia itu salah, bisa salah. Sifat dasar manusia itu juga bisa lupa, bisa khilaf. Ya. Maka dia mampu menahan amarahnya. Ya, bukan justru mengumbar amarah. Sehingga jarang menantu itu yang mau datang ke mertuanya. Salah satu penyebab menantu tidak mau ketemu dengan mertua karena selalu kena damprat, selalu kena marah. Pokoknya kalau ketemu mertua pasti ada salah. Ya, tidak ada yang benarnya. Kau kemarin begini, begini, begini. Ya, kenapa yang lalu tidak pernah telepon saya? Ya, jadi setiap ketemu hanya marah saja. Ya, ini 3 jenis akhlak yang terpuji yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kita beralih kepada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini pertama beliau mengatakan al-bidlah. Sama tadi ya, dermawan. Jadi kedermawanan ya. Juga dikemukakan oleh ulama yang lain ya. Kemudian berikutnya adalah yang dikemukakan oleh Asy-Sya'bi ini adalah al-atiyah wal atiyah. Apa itu al-atiyah? Suka memberi, yang keempat. Suka memberi, suka membantu, ya, suka membantu menantu. Ya. Dia sangat sangat sensitif yang positif melihat apa sisi-sisi yang harus dibantu. Ada menantunya kasihan sudah pontang-panting mencari nafkah, tapi hasil nafkahnya itu sangat terbatas sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, itu perlu diapresiasi. Ya, dia berusaha, itu artinya dia punya tanggung jawab. Tetapi masalah rezeki banyak tidak itu ditentukan oleh Allah. Ya, pada akhirnya banyak tidaknya rezeki itu kembali kepada hak prerogatif Allah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Sesungguhnya Allah meluaskan rezeki orang yang dia kehendaki, dan Allah bisa mempersempit rezeki orang yang dia kehendaki. Tentu kehendak Allah itu dia maha mengetahui. Kalau diberikan rezeki ini bahaya. Bisa dijadikan rezeki yang banyak ini berfoya-foya, jauh dari Allah. Ini orang yang tidak berpotensi untuk mensyukuri rezeki. Nah, karena itu dibatasi dia punya rezeki. Ya, tidak dilapangkan. Ini orang yang kalau diberikan rezeki yang lapang ini berpotensi banyak membantu orang. Ya, banyak membangun rumah-rumah ibadah, sarana-sarana masyarakat, ya, membangun jalanan, membangun ya fasilitas-fasilitas umum ya masyarakat, ya, membangun masjid, membangun pondok pesantren. Ini saya lapangkan rezekinya. Ya, tapi ada juga orang yang dilapangkan rezekinya Allah uji. Allah menguji dia. Jadi itu kembali kepada Allah. Nah, maka mertua yang melihat menantu yang punya etos kerja, bukan menantu pemalas, inilah yang perlu dibantu. Ya, inilah yang perlu dibantu. Nah, ciri mertua yang soleh dan disukai itu suka membantu menantu. Ya. Membantu ini bukan hanya memberi dalam artian material, tapi juga membantu ide-ide, ya, membantu dia menjadi mediator, menjadi perantara, ya, untuk menemukan misalnya kesulitan, keluar dari kesulitan-kesulitan. Kemudian masih menurut Asy-Sya'bi ini ada 3, wal bishrul husn. Ya, wal bishrul husn, memberi kegembiraan. Ya, suka memberi kegembiraan kepada menantu. Apa kegembiraan itu? Suka
lelucon ya, ada lelucon aja boleh jadi. Ya, suka membuat suasana yang cair. Ya, bukan suasana yang tegang, suasana yang kaku, ya. Jadi suka memberikan kegembiraan, bisa jadi suka membuat suasana yang cair, yang tidak kaku. Kegembiraan juga ya, selalu begitu ketemu ada kabar gembira. Ada kabar gembira ini, Nak. Itu kegembiraan. Ya, dan ini salah satu di antara akhlak yang mulia kata Rasulullah SAW, yaitu sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim atau kama qala Rasulullah SAW. Di antara budi pekerti yang baik itu adalah selalu memasukkan kegembiraan di dalam hati orang beriman. Ya. Kita berbicara akhlak ini termasuk akhlak mertua. Kemudian kita beralih kepada jenis-jenis akhlak yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Sudah poin keberapa? 6 ya. Yaitu bastul wajhi. Suka bermuka manis kepada menantu. Datang menantu di rumah, senyum. Bukan begitu datang cemberut. Ya, buka pintu cemberut. Ya, lalu meninggalkan menantu, ya, dia meneruskan pekerjaannya tanpa sapa, tanpa ya satu kata pun, ya, tapi dia bermuka manis, ya, bermuka manis, ketemu dia bermuka manis, ya. Menantu mertua yang seperti ini disukai oleh menantu, ya. Mau kemana? Mau ke ibu, bapak. Oh, mertua ya. Oh, bagus, ya. Ya, kita selalu disambut dengan muka manis, bukan selalu muka masam, muka cemberut, ya. Nah, kemudian berikutnya masih dari Ibnul Mubarak, badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan. Ya, gemar melakukan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sifatnya general. Dalam tafsir para ulama ketika menjelaskan tentang amar ma'ruf, amar al-ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenali kebaikannya oleh syariat maupun akal sehat. Jadi tanpa menggunakan agama pun, ya, tanpa menggunakan agama pun, kalau akalnya sehat, ya, dia melakukan kebaikan itu. Ya. Jadi seperti apa? Kejujuran. Ya. Jadi dia gemar melakukan kebaikan, kejujuran kepada menantu. Apalagi suka membantu, ya, mengajak kepada yang baik. Ini ma'ruf. Ya, ma'ruf dari asal kata arafah. Ya, dikenal. Ma'ruf sesuatu yang sudah dikenal kebaikannya. Wa kaful adza, masih dari Ibnul Mubarak, ya, menahan diri untuk menyakiti orang lain. Ya, menahan diri untuk menyakiti orang lain. Dia tidak suka menyakiti. Menyakiti dengan lidah, apalagi menyakiti dengan fisik. Ya, dia selalu kaful adza, menahan diri. Ya, mungkin dia sudah terkondisikan melakukan penyakitan, tetapi dia tahan dirinya. Ini hampir sama tadi dengan makna la taghdab, ya. Nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ini menyebutkan di sini dua, ya, dua jenis akhlak yang baik itu adalah la taghdab. La taghdab, tidak suka marah. Ya. Wala tahqidah. Ya, wala tahqidah, tidak suka marah dan cepat naik darah. Ini jadi mertua yang baik itu adalah mertua yang tidak pemarah. Ya, mertua yang soleh disukai itu mertua yang tidak pemarah. Ya. Dan mertua yang kalau listrik itu cepat, ya, sensitif, ya, sensitif dalam artian negatif, cepat naik darah.
Ya, mendengar saja belum sesuatu informasi, belum diklarifikasi, sudah langsung naik darah. Pemarah. Ya. Annahu qol husnul khuluq, kemudian beliau masih mengatakan, menambahkan antah milama yakunu minan nas. Ya, jadi bisa menahan amarahnya di hadapan manusia yang lain, sama tadi. Kemudian yang terakhir, ini Ishaq bin Rahway ya. Ishaq bin Rahway. Beliau mengatakan jenis akhlak yang mulia itu adalah bastul wajhi wa alla taghdab. Ini memperkuat jenis-jenis akhlak yang mulia yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu bermuka manis dan tidak suka marah. Ya, dia mampu mengendalikan dirinya ketika emosinya memuncak. Nah, inilah minimal 9 jenis-jenis akhlak yang mulia yang merupakan indikator kesolehan mertua dan sekaligus menjadi syarat mertua itu menjadi mertua idaman. Mertua yang disukai oleh para menantu. Baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan. Mudah-mudahan kita semua pemirsa Ruas TV yang ada di rumah yang sekarang ini statusnya sudah menjadi mertua yang soleh, penuh kasih dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.